Diculik. Suasana sangat tenang, apalagi setelah makanan yang disiapkan datang. Para pelayan membawa beberapa menu yang sebelumnya sudah dipesan Alex, Lexa, Al, dan Peli. Mereka makan dengan tenang. Tak pipis, celutuk Al sepertinya dia sudah sangat tidak tahan ingin pergi ke kamar mandi. Kalian makan saja biar tante yang ngantar Al ke toilet resto, ucap Peli yang baru selesai makan. Oke Tan, hati-hati jangan tinggalkan Al sendiri. Kalian ini ada saja hanya ke toilet, jangan terlalu khawatir. Santai Peli beranjak berdiri kemudian menuntun Al hingga mereka berdua tak terlihat. Kak, kenapa perasaan Lexa tidak enak? Seperti akan terjadi sesuatu yang buruk. Tenanglah, itu hanya perasaanmu saja, ucap Alex. Dia memberikan kode pada penjaga bayangannya tidak jauh untuk mengikuti adik dan tantenya ke toilet. Semoga cuma perasaan Lexa. Entah kenapa Lexa sangat gelisah. 15 menit kemudian tidak ada tanda-tanda munculnya tante dan adiknya dari toilet. Semakin membuat Lexa gelisah, dia duduk dengan tidak tenang. Kak, sebaiknya kita susul adik cantik sama tante. Ayo kak. Lexa menarik tangan Alex erat. Jangan sampai terjadi sesuatu, batin Lexa dan Alex berbarengan. Di depan pintu toilet, resto, Al sudah berada di dalam sedangkan Peli menunggu di luar. Sesuai dengan apa yang dikatakan keponakannya itu, dia tidak meninggalkan pintu toilet, namun baru beberapa menit dia sudah dikagetkan dengan suara seseorang terjatuh. Dengan keberanian yang tersisa, apalagi toilet resto ini sangat sepi, untuk mengobati rasa penasarannya, melangkahkan kakinya ke arah suara, begitu syoknya ketika melihat seseorang membunuh orang lain. Dengan gemetar Peli berjalan pelan sambil menangis sesegukan. Tanpa suara takut, pembunuh itu mendengar suaranya. Dia kembali ke depan pintu toilet. Tok, tok, tok. Sayang, apa kamu sudah selesai? Cepatlah, kita harus segera pergi dari sini. Dengan ketakutan yang amat mendalam, sambil sesekali menoleh ke arah belakang. Hai cantik, mau kemana? Ucap orang itu dengan suara dinginnya. Tatapan membunuh dilayangkan pada Peli yang semakin ketakutan, bahkan suaranya tidak bisa keluar dari mulutnya. Alex dan Lexa berhamburan setelah melihat tantenya tergeletak di depan pintu toilet dengan keadaan tidak sadarkan diri. Berani sekali kalian mengusik keluarga Deluxis. Al, adik cantik, khawatir Lexa, dia masuk ke dalam toilet sambil berteriak memanggil nama adiknya. Kak Al tidak ada di dalam. Tidak jauh dari toilet itu Alex melihat beberapa pengawal bayangannya mati terbunuh. Kalian semua cari adikku sampai ketemu. Jika tidak nyawa kalian akan seperti itu. Tunjuk Alex pada mayat yang bersimbah darah di depannya. Dia sudah memberikan perintah. Kamu urus tanteku bawa ke rumah sakit. Ingat pesanku, jaga tanteku baik-baik. Baik tuan kecil. Tanpa babi bu, paman bodyguard yang dipanggil Alex dengan cepat segera membopong Peli membawanya ke rumah sakit. Lexa, apa kamu sudah menemukan siapa pelaku yang membawa Al? Sudah kak, meski wajahnya tidak terlihat di CCTV, tapi dia pergi ke arah sana. Bagus, kita kerja sekarang. Setelah keluar dari restoran, Alex maupun Lexa masuk dalam mobil, satu bodyguard dan satu sopir, tapi kali ini supir berganti lagi bukan seperti sebelumnya. Siapa kau? Alex menatap tajam ke arah supir itu. Maaf tuan kecil, saya sopir pengganti. Saya salah satu bodyguard. Jalan. Sudah Alex duga supir yang awalnya menjemput bermasalah. Alex mengirim pesan ke dedinya melalui iPad. Dad, Al diculik. Musuh telah kembali. Kak, dapat, lihatlah. Alex melihat iPad Lexa dengan berapi-api. Kemarahannya kali ini sangat besar. Aura membunuh yang dikeluarkan Alex sangat kental hingga suasana dalam mobil seakan tercekik. Pak, bawa mobil ini dengan kecepatan tinggi. Kejar mobil hitam yang berada di jarak 10 mobil di depan. Baik tuan kecil. Dengan kecepatan tinggi mobil itu melaju kencang. Tentu saja semua sudah menggunakan sabuk pengaman. Pengecut, aku akui kali ini aku lengah tapi tidak sekarang.
Lihat saja jika kalian sudah tertangkap, bahkan nyawa kalian pun bisa lenyap di tanganku. Aku akan buat seluruh anggota keluarga kalian menderita karena telah berani mengusik orang-orang tersayangku. Batin Alex, tatapan tajam ke arah depan, tangannya mengepal. Pekerjaan menumpuk di atas meja untuk segera diselesaikan. Setiap hari Alexo kerjakan meski terkadang bosan, tapi mengingat perkataan istri tercintanya, mau bagaimana lagi, padahal hartanya tidak akan habis 7 turunan, meski dia tidak bekerja. Jika kamu tidak bekerja, siapa yang akan memberi makan aku dan anak-anak? Cepat pergi kerja, bawa pulang uang yang banyak. Itulah kata Freya, istri tercintanya. Entah kenapa ucapan istrinya itu seperti menari-nari di dalam pikirannya. Dasar suami bucin. Masih berkutat dengan berkas di atas meja, perasaan tidak enak hinggap di hatinya. Sesuatu yang entah Alexo sendiri tidak tahu, tapi bayangan si kembar dan si bungsu melintas sekilas. Namun Alexo tepis dan mulai berpikir positif. Arya, ke ruanganku segera, ucap Alexo menggunakan telepon. Bos, ada yang bisa dibantu? Tanya Arya yang sudah berada di depan Alexo. Bukannya anak-anak pulang hari ini? Sudah bos, mereka sedang makan di salah satu restoran dekat bandara. Ucap Arya karena sebelumnya dia mendapat pesan dari Calis, calon istri yaitu Peli. Hubungi para pegawai bayangan dan para bodyguard itu untuk memperketat penjagaan mereka. Perintah Alexo. Entah rasa apa yang dia rasakan seperti seseorang yang gelisah. Mungkin. Baik bos. Arya merogoh saku celananya untuk mengambil HP. Setelah itu Arya memanggil. Belum juga diangkat, Arya dikagetkan oleh suara Alexo yang berteriak. Apa? Alexo membanting HP-nya hingga hancur berkeping-keping. Kemarahan dan aura membunuh terlihat jelas sedikit membuat Arya takut. Kekhawatiran. Berbeda dengan Alexo yang begitu shock mengetahui putri bungsunya diculik. Saat tersadar dia menyuruh Arya menghubungi semua bawahannya yang selama ini bersembunyi. Kali ini aku tidak akan melepaskan kalian, sudah terlalu lama kalian bersembunyi. Sekarang saatnya kalian aku musnahkan. Batin Alexo geram, entah dendam apa hingga dia memiliki musuh. Bos, mereka semua sudah berkumpul di tempat biasa. Ucap Arya, dia pun ikut berubah dingin. Kita ke sana sekarang, kirimkan pesan ke Alex, katakan di mana posisi sekarang. Melangkahkan kakinya dengan tenang, keluar dari ruangan diikuti Arya dari belakang. Baik bos. Setelahnya Arya mengirim pesan pada Alex. Di sisi lain, di sebuah jalan sepi, 2 mobil tidak lebih tepatnya 5 mobil saling mengejar dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang mau berhenti malah semakin bertambah kecepatannya. Ata, tangis Al, dia sangat ketakutan. Bocah diam. Telingaku sampai berdengung hanya karena suara bocah ini, ucap salah satu temannya. Di mobil itu ada 6 orang termasuk Al memakai pakaian serba hitam dengan wajah yang tertutup dengan topeng putih seperti hantu. Bukan hanya itu saja, bahkan salah satu di antara mereka wajahnya bercodet, jadi tidak perlu memakai topeng. Om Napa culik Al? Dengan masih sesegukan menghapus air mata di pipinya kasar. Bocah, lo pikir kita mau apa? Malu sama pangkat kita ini yang penjahat kelas kakap. Tapi berhubung bos yang memberikan perintah jadi kita menculikmu. Masih fokus menyetir dengan mengomel. Diam, seru pria dengan wajah bercodet. Al semakin ketakutan. Di dalam mobil kembali hening. Hanya suara tangisan Al yang tersenggal karena berusaha dia tahan. Mobil yang dikendarai semakin jauh dari perkotaan. Menuju entah kemana, namun jika diprediksi, mereka menuju gunung karena tanjakan dan tikungan semakin banyak. Di mobil, Alex sedang menerima pesan dari sang dedi. Dia tersenyum menyeringai kemudian membalas pesan dedinya itu. Kak, Lexa tidak bisa karena daerah sini tidak ada CCTV sama sekali. Di saat seperti ini penemuanmu berguna, gunakan itu saja. Lexa mengerti kak. Kemudian setelah itu, Lexa berselancar dengan iPad-nya meski dalam mobil berguncang karena melaju dengan kecepatan tinggi, tidak membuat Lexa gagal fokus. Dia sudah pernah menguji semua penemuannya di saat apapun. Tambah kecepatan. Tapi tuan kecil, medan jalan daerah ini sangat berbahaya, apa tidak sebaiknya menunggu bantuan datang? Berani kamu melawanku? Tajam Alex, dia bukannya tidak sadar tapi karena mobil di depannya semakin cepat, maka dia harus bergegas.
Takut terjadi sesuatu terhadap adiknya di dalam mobil itu. Tidak, Tuan. Menginjak pedal semakin dalam, menambah kecepatan apalagi mobil ini sudah dimodifikasi dengan keamanan tinggi. Sedangkan di dalam mobil musuh sudah sangat khawatir. Mereka tidak ingin mati dengan sia-sia. Meski ini adalah tugas hidup dan mati tapi nyawa lebih penting, bukan? Pada saat akan berbelok, pengemudi kehilangan konsentrasinya hingga tanpa sengaja mobil mereka mengarah ke jurang. Mobil itu terbang dan boom. Tidak. Alexo dan Arya sudah sampai di tempat namun mereka terlambat. Mobil itu sudah masuk jurang dan terbakar. Mobil yang ditumpangi Lexa dan Alex berhenti. Sambil menangis, Lexa keluar. Dia berteriak memanggil adik cantiknya. Sedangkan Alex tidak menyangka ternyata tidak sesuai dengan rencananya. Dia merasa sangat bersalah, tidak bisa menyelamatkan adik bungsunya. Alex bungkam dengan air mata yang mengalir. Untuk pertama kalinya Alex menangis, rasa sesak di dadanya kian menjadi. Kalian berhasil sudah membangunkan sisi iblisku. Batin Alex mengusap air matanya kasar. Dia berdiri dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil. Sedangkan Alexo berlari ke arah Lexa yang berada di tepi jurang, memeluknya dengan erat berusaha menenangkannya. Kalian semua dengar, sisir semua seluruh area ini. Apapun hasilnya kalian harus menemukan putriku, entah hidup atau mati, dan tangkap orang-orang itu. Arya, pimpin mereka semua. Aku percaya padamu. Baik, Bos. Arya langsung turun ke bawah tebing diikuti anggota kepercayaan mereka. Piar, pria yang sedang membantu Momirea di dapur, sekilas melihat bayangan Al menangis. Dia memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Kenapa perasaanku tidak enak? Apa terjadi sesuatu dengan mereka berempat? Batin pria. Ada apa sayang? Apa kamu tidak enak badan? Tanya Ria panik dan terlihat khawatir. Tidak, Mom, tapi perasaan pria tidak enak, Mom. Mungkin kamu hanya kelelahan, jangan khawatir, sekarang istirahat dulu ya. Ria menuntun pria duduk di sofa sambil mengelus punggung pria untuk menenangkannya. Pria mengangguk berusaha tenang dan menepis segala kekhawatirannya saat ini. Dia memejamkan matanya pelan hingga suara dengkuran halus terdengar dari pria. Aku harus menelpon Dedi, gumam pria pelan. Dia menyelimuti pria pelan agar tidak mengganggu tidurnya. Kemudian dia pergi ke kamar untuk menelpon suaminya. Firasat seorang ibu tidak pernah salah.